Kalau istilah saya tuh memanusiakan manusia. Ada beberapa orang yang memperlakukan pegawainya sebagai alat. Nanti ketika orangnya bayar, kamu jurnal lagi. Utang yang tadi bertambah di awal, hilang atau sudah dibayarkan ketika orangnya bayar. Gimana cara bikinnya? Gampang. Kamu tinggal klik link aja di bawah. Kita bahwa semua transaksi harus dicatat gitu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel Profpreneur. Kita mau ngucapin makasih banyak buat kamu yang udah setia nontonin YouTube channel Profpreneur. Mudah-mudahan bermanfaat buat kamu yang lagi belajar keuangan. Ayo kita lanjut lagi untuk jawab pertanyaan dari kamu, mulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama nih, Prof. Oke. Saya seorang investor, sudah invest di sebuah bisnis, tapi ragu dengan laporan keuangan yang dibuat oleh partner bisnis saya. Apa yang harus saya lakukan, Prof? Oke, seorang investor. Saya akan memberikan rekomendasi buat kamu, para investor. Ada satu kebijakan yang harus kamu baca ketika kamu sudah mulai menjadi seorang investor. Apa itu? Ada undang-undang namanya Undang-Undang PT. Kamu tinggal Google aja ya, ada banyak di Google lah. Kalau nggak salah tuh ada 2017, terakhir tuh ada yang 2020 kalau nggak salah. Nanti kamu tinggal cek aja undang-undang terbarunya. Di situ diatur tentang pemegang saham, komisaris, direktur, RUPS, dan rules masing-masingnya diatur dalam undang-undang tersebut gitu ya. Apa kaitannya sama pertanyaan yang tadi? Nah, di sini perannya nih. Kamu sebagai seorang pemegang saham atau investor, kamu harus tahu nih tanggung jawab dan kewajiban kamu, kewenangan kamu sebagai seorang investor atau pemegang saham itu sampai mana. Diaturnya di sana gitu. Apalagi nih kamu seorang pemegang saham dominan gitu ya. Kamu bisa meminta manajemen untuk mengadakan RUPS, dan di RUPS itu kamu putuskan untuk dilakukan yang namanya audit eksternal. Libatkan pihak ketiga. Ketika nanti laporan keuangan bisnis yang kamu invest di situ sudah diaudit oleh akuntan publik gitu ya, atau audit eksternal, auditor eksternal, itu kamu udah bisa yakini itu bahwa laporan keuangannya sudah benar gitu ya. Ada potensi kecurangan, insya Allah nanti ketemu gitu. Ini salah satu yang bisa kamu lakukan kalau seandainya memang laporan keuangan di bisnis yang kamu jalankan memang belum belum bagus gitu ya, belum sesuai dengan standar. Mungkin begitu jawabannya. Ayo kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan selanjutnya nih, Prof. Kasih solusi dong, Prof. Bagaimana caranya mencatat piutang agar saya lebih mudah mengontrol? Oke, saya jawab pakai jurnal deh. Jurnal pertama yang harus kamu lakukan, kamu jurnal dulu. Saya kasih contoh dulu deh. Misalkan kamu menjual sebuah barang nilainya 10 juta. Orangnya bayar baru 5 juta gitu ya. 5 jutanya lagi orangnya ngutang atau piutang kamu di orang gitu ya, 5 juta. Jadi 10, 5-nya dibayar, 5-nya piutang. Bagaimana jurnalnya? Jurnal pertama, kamu catat dulu. Bank di debit nilainya 5 juta. Habis itu piutang di debit nilainya 5 juta juga. Di bawahnya lagi, kamu jurnal lagi pendapatan 10 juta gitu ya, di kredit. Totalnya nanti 10-10 gitu ya, harus balance kiri kanan. Itu satu. Nanti ketika orangnya bayar, kamu jurnal lagi. Jurnalnya apa? Jurnalnya ada dua. Satu, bank di debit 5 juta, artinya uangnya masuk 5 juta gitu ya. Di bawahnya piutang di kredit 5 juta atau piutangnya berkurang 5 juta gitu ya. Artinya piutang yang tadi bertambah di awal hilang atau sudah dibayarkan ketika orangnya bayar gitu. Nah, ini akan terlihat nih bagaimana manfaatnya ketika kamu memiliki sebuah laporan yang ada jurnalnya gitu ya. Kamu akan dapat pengontrolan pendapatan, kas, bank, piutang dalam satu laporan gitu. Pertanyaan berikutnya, gimana cara bikinnya? Gampang. Kamu tinggal klik link aja di bawah. Kita udah siapin sebuah laporan format Excel. Itu sudah ada standar jurnalnya. Kamu nggak perlu tahu lagi ini lawannya posisinya debit apa kredit, nggak usah. Kamu tinggal tahu bahwa semua transaksi harus dicatat gitu.
Jurnalnya kita sudah siapin di belakang, jurnal-jurnalnya sudah ada tersembunyi di belakangnya, kamu tinggal download aja di bawah. Begitu. Ayo kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan selanjutnya nih Prof, bisnis saya nggak rugi, tapi nggak untung besar juga. Hidup segan, mati tak mau. Apa yang harus saya lakukan, Prof? Oke. Satu hal yang harus kamu pahami nih ya, bahwa di dalam sebuah bisnis itu ada yang namanya perputaran ekonomi. Dari bisnis yang kamu jalan, selama nggak rugi ya, tadi kan pertanyaannya nggak rugi gitu ya, tapi nggak untung gede, selama nggak rugi nih. Selama bisnis kamu itu berjalan, ada gaji yang ada karyawan yang tetap digaji, ada supplier yang bahan bakunya kamu beli, ada konsumen yang kebutuhannya terpenuhi dari produk yang kamu jual gitu ya. Itu namanya perputaran ekonomi. Jadi kamu akan merasakan kebermanfaatan dari bisnis yang kamu jalankan gitu. Cuman kamu perlu perhatikan ada satu hal yang perlu kamu lakukan, yaitu untuk mengurangi effort yang kamu keluarkan di dalam bisnis itu. Caranya bagaimana? Caranya kamu harus membuat bisnis yang kamu jalankan itu sudah menjadi autopilot gitu. Ketika bisnis itu udah autopilot, udah jalan sendiri, tidak terlalu banyak membutuhkan kehadiran kamu di situ, kamu akan punya banyak waktu nih untuk mencari peluang baru atau peluang bisnis baru di tempat lain. Mungkin begitu. Untuk pertanyaan yang ini, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan selanjutnya nih, Prof. Oke. Saya sering banget kecolongan sama karyawan. Kasih tips dong, Prof. Bagaimana caranya mengelola SDM agar keuangan nggak kecolongan terus? Oke. Saya kasih 3 tips ya. Yang pertama dan yang paling penting nih. Kamu harus bisa memperlakukan pegawai kamu dengan baik dulu. Gitu. Kalau istilah saya tuh memanusiakan manusia. Karena ada beberapa orang yang memperlakukan pegawainya sebagai alat. Sehingga salah dikit potong gaji, salah dikit dimarahin, salah dikit dibilang bodoh gitu ya. Ada karakter yang begitu ternyata. Walaupun sebenarnya itu tidak menjamin 100% ya. Dengan kamu memperlakukan pegawai dengan baik artinya kecolongan akan nihil, enggak juga. Tetap ada potensi terjadi gitu ya. Tapi minimal kamu sebagai atasan sudah menyelesaikan tanggung jawab kamu sebagai manusia. Apa itu? Kamu memperlakukan orang lain dengan baik. Itu yang penting dulu. Itu pertama. Yang kedua, kamu harus lakukan closing bulanan secara rutin untuk memastikan saldo bank, saldo kas, piutang, stok opname, cash opname gitu ya. Terus kamu lakukan setiap bulan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga dan yang paling penting, kamu harus pastikan bahwa laporan keuangan kamu udah benar. Sesuai dengan standar akuntansi yang selalu kita ulang-ulang gitu ya. Kalau laporan keuangan kamu udah benar, sehingga itu memperkecil potensi terjadinya kebocoran atau kecolongan gitu. Kurang lebih 3 itu tipsnya. Kita lanjutkan. Pertanyaan terakhir nih, Prof. Oke. Saya pemilik bisnis. Berapa uang yang boleh saya ambil dari keuntungan bisnis saya? Dan bagaimana cara nyatetnya? Ya, besarannya itu nggak ada standarnya ya. Itu kembali ke kemampuan keuangan bisnis masing-masing. Jadi tidak ada standar khusus. Sehingga mungkin saya nggak jawab itunya. Saya akan jawab bagaimana cara nyatetnya. Ada 2 cara nyatetnya. Pertama, teman-teman bisa perlakukan sebagai gaji bulanan. Jadi kayak ada di sebuah perusahaan gitu ya, ada direktur. Kan direkturnya digaji nih setiap bulan. Ya udah teman-teman perlakukan aja diri sebagai pegawai yang digaji setiap bulan. Dan dicatatnya sebagai beban operasional atau beban SDM atau beban pegawai gitu ya, dicatat setiap bulan. Yang kedua, teman-teman bisa menerima dividen sebagai pemegang saham dan itu diterimanya di akhir tahun. Kalau tadi beban pegawai dicatat di beban operasional, kalau dividen enggak, nanti dia dicatatnya di neraca sebagai equity gitu ya. Di bagian yang equity di bawah. Ada 2 cara itu. Teman-teman bisa putuskan mau dua-duanya boleh, terima gaji iya, dividen iya juga boleh, mau salah satunya juga boleh. Kembali ke kebijakan masing-masing dan kemampuan bisnis masing-masing. Oke, itu aja buat hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Mudah-mudahan jawaban yang kita kasih dapat menambah pengetahuan teman-teman terkait pengelolaan keuangan. Thank you banget.
Jangan lupa komen di bawah buat teman-teman yang mau pertanyaannya dijawab sama Propreneur. Jangan lupa komen, subscribe, like, and share. Thank you. Bye-bye.